Halo semuanya. Halo. Kembali lagi ke video saya, dan hari ini saya juga akan memberikan satu materi layanan bimbingan konseling. Namun saya akan memberikan pengantar. Nanti untuk lebih lengkapnya dan lebih detail, kalian bisa membaca di materi yang sudah saya share di platform pembelajaran yang kita pakai di sekolah, dan juga mungkin nantinya juga akan ada modulnya itu yang bisa kalian pelajari secara lebih lengkap ya. Tapi saat ini saya akan memberikan sedikit, yaitu mengenai handphone ya, mengenai handphone dan media sosial itu. Oh my god, wow. Tapi sebelumnya tentu saya juga mengucapkan selamat Idul Adha untuk saudara-saudara anak-anakku semua yang merayakannya, dan secara umum juga kepada semuanya. Itu kiranya momentum ini kita bisa untuk semakin baik lagi, menjadi pribadi yang semakin positif dan semakin mendekatkan diri pada Yang Kuasa, supaya kita bisa melalui pandemi dengan baik dan kita bisa kembali melaksanakan setiap aktivitas dengan normal ya. Kembali pada permasalahan handphone dan media sosial gitu. Secara singkat ya, kalau kita mengingat proses mengapa bisa ada handphone gitu kan, itu kan motivasi utama yang sebetulnya yaitu bagaimana bisa menyatukan antara satu dengan satu hal yang lain gitu kan, someone to other people gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa tersambung karena adanya faktor jarak, mungkin karena faktor yang lain-lain, itu bisa didekatkan dengan satu media. Itulah tercetusnya pertama kali handphone gitu. Kalau kita mau gali terus asal mulanya ya banyak, bahkan permainan zaman dulu tuh yang pakai kaleng ya, disambung benang pakai kaleng lagi, entah kalian mengalami atau enggak ya. Itu juga salah satu cikal bakalnya gitu kan, bahwa ternyata bisa dengan suara berbisik jarak yang jauh kok kita ternyata bisa berkomunikasi gitu. Nah, medianya pakai benang, perantara suara. Nah, itu terus dikembangkan hingga pada akhirnya sekarang kan sudah canggih ya, semua disatukan dengan sinyal jaringan internet yang tidak kasat mata, dengan satelit yang ada di luar juga seperti itu ya. Semuanya media teknologi informasi berkembang dengan pesat. Nah, handphone di awal mula itu masih yang tebel itu kan, waktu kita langsung berbicara di handphone aja ya. Handphone di zaman itu kan tebal, masih yang tebel, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali telepon. Nah itu benar-benar yang dinamakan handphone sebetulnya. Setelah itu kalau kita mau tambah lagi lanjut ke sejarahnya ya, mulai masuk ke handphone legend kayak 3310 ya, yang terkenal itu mereknya NTA gitu ya. Itu hanya bisa telepon, SMS ya, sudah mulai ada diperbarui, mulai kita bisa bikin ringtone kecil walaupun masih monoponik, masih monokrom gitu. Kalian mungkin juga nggak ngalamin juga sih masa-masa handphone yang layarnya hanya kuning tok itu, terus suaranya ya hanya bisa gitu-gitu tok, telolelole. Ya pol-polan gitu-gitu aja gitu. Tapi di masa itu justru handphone digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk mendekatkan yang jauh. Nah, prinsip dasarnya kan itu sebetulnya, mendekatkan yang jauh. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain via satu media itu, menghubungkan baik itu antar provinsi, antar pulau, antar negara, bahkan itu sudah bisa berkomunikasi, tidak terbatas lagi dengan ruang dan waktu. Ya, walaupun memang ya masih modal hanya benar-benar telepon, belum usum media-media digital yang lain. Tapi itu benar-benar tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang lain gitu. Dan itu membuat handphone tepat fungsi. Nah, yang jadi problema untuk kita di era-era milenial seperti ini adalah handphone yang berkembang dengan cepat ya, perkembangan zaman. Handphone bisa untuk segala macam, muncul media-media sosial. Nah, ini lebih parah lagi. Seakan-akan sekarang justru kebalik prinsipnya, menjauhkan yang dekat ya.
Dari awalnya fungsinya untuk mendekatkan yang jauh, sekarang jadi berubah filosofi menjadi menjauhkan yang dekat. Karena apa? Sekarang di mana-mana kita lihat, ya. Dulu sebelum ada pandemi lah ya, masih orang cukup bebas untuk melakukan aktivitas. Contohnya kita makan-makan kemana sama temen, nongki, ya. Nongki ki gayane tok gitu kan. Yo kumpul-kumpul ngene kangen, ketemu gitu. Setelah sampai tempat kafenya semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Gitu. Iya atau iya gitu kan. Itu sering banget gitu. Nggak ada topik apa, kurang ini ya HP-nya dicekel gitu, raketong hanya scroll timeline di Instagram atau di Twitter atau apapun media sosialnya. Ya, kadang-kadang cuman geser-geser galeri foto aja padahal nggak ada kesibukan tapi main HP gitu. Ya kan? Terkadang kita di rumah contohnya. Gayanya family time. Tapi semua sibuk masing-masing. Bener di ruang keluarga nonton TV gitu. Tapi kita biarkan TV-nya yang nonton kita. Karena para semua megang HP masing-masing. Apalagi di era sekarang, mungkin bapak ibu orang tua pun juga yang bekerja sekarang juga nggak bisa lepas dari HP. Ya kan, mungkin yang bekerja di kantor pun semua kegiatan, undangan, jurnal, ya dokumen-dokumen penting semua diarsipkan juga teknologi. Bapaknya yang berdagang mungkin, ya kan sekarang semua juga gitu jualan di online kan. Wah saatnya promosi gini. Itu memang memudahkan, itu dampak yang positif sebetulnya. Tapi kemudian orang terkadang itu terlena gitu kan. Nah itu sifat manusia sekali gitu kan, karena terbiasa dengan itu menjadi mudah gitu kan. Dan HP itu memunculkan rasa untuk terus kita ingin mengeksplornya. Nah itu yang menjadikan pada akhirnya negatif gitu, karena kita menjadi ketergantungan terhadap handphone tersebut. Itu sama saja dengan candu pada rokok, narkoba, ya. Bahkan kita tahu kan ada beberapa yang di berita-berita itu sampai kecanduan handphone, nggak bisa lepas dari handphone. Ya, anak-anak kecil zaman sekarang terbiasa dipakein handphone sama orang tuanya karena kesibukan orang tua. Terus sekalinya handphonenya diambil nangis, kejar-kejar sampai guling-guling, nggak tahu sampai angkasa mungkin. Itu gitu loh. Ya, sampai nggak mau dia lepas dari HP. Ketemu orang tuanya aja dia milih HP-nya dari orang tuanya gitu. Karena saking terbiasanya. Nah itulah kita gitu loh. Kita ini dinina-bobokkan dengan adanya medsos, HP. Tapi kita kemudian lupa tujuannya. Di era sekarang gitu kan, pandemi kita kaitkan nih, ya. Jatahnya untuk belajar itu harusnya menjadi dampak yang positif, ya kan. Oh ada HP, oh bisa akses materi, oh bisa tetap belajar walau dari rumah. Tapi nyatanya ya apa gitu loh, Instagramnya bisa on tapi platform untuk belajarnya bilangnya nggak ada sinyal, nggak ada ini. Tapi setelah dicek loh kok ternyata iso online Instagram gitu. Itu kan menjadi negatif. Nggak semua orang, ya, nggak semua orang, tapi banyak yang kayak gitu loh, ya. Pada akhirnya yang diambil itu hanya hal-hal yang kurang produktifnya gitu. Saya bukan bilang kalau main Instagram, main Twitter, main WhatsApp, main Facebook, apapun itu adalah hal yang buruk. Tidak. Itu semua media diciptakan baik gitu kan. Dengan WA sekarang kita telepon lebih murah daripada telepon biasa. Dengan Instagram kita tahu aktivitas orang, oh kita tahu juga seperti ini, oh nilai-nilai yang positif, oh ada kartun-kartun digital yang mendidik, edukatif. Ya asal kita ambil positifnya, jangan hal-hal yang negatifnya, gitulah. Nah, pesan saya adalah apa? Sekarang kita tidak bisa untuk mengkontrol perkembangan zaman, ya kan? Kita kan nggak bisa. Kita kan adalah orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman. Betul bahwa anak-anak muda seperti anak-anak semua harus tahu gitu kan, jangan sampai jadi pribadi individu yang gaptek gitu kan, karena nanti pasti akan tertinggal oleh zaman. Kita kalah dengan generasi di negara-negara lain. Tapi dengan kita tahu itu, kita harus bisa mengcombine dengan budaya Indonesia, mengcombine dengan tata norma etika gitu kan. Kita jangan sampai melupakan apa yang dinamakan dengan keseimbangan dalam hidup. Artinya apa? Jangan kita kemudian hanya berfokus pada HP saja, ya, membuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak produktif.
media sosial yang tidak membangun, justru isinya hanya curhat-curhat, maki-maki orang di media sosial, itu it's not good gitu ya. Itu tidak baik gitu. Itu hal yang kayak gitu dikurang-kurangin ya. Tahu batasan waktunya, mana waktunya saya untuk A, waktunya saya untuk B, C, D dan seterusnya. Karena manajemen waktu itu sangat penting untuk kalian semua. Ya. Saya kira itu yang bisa menjadi pengantar awal dari saya. Nanti untuk dampak-dampak handphone dan media sosial baik positif maupun negatif, sekali lagi bisa kita pelajari bersama di platform yang ada. Dan juga nanti saya tentunya seperti biasa akan membuka tanya jawab open forum, baik itu di media saya secara pribadi ataupun di media yang ada di sekolah. Oke, saya kira itu dulu. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan siapapun yang menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.